Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi dengan judul Model Komunikasi Massa. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nimade Haribawanti dengan NIM 21120611042. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nilo Putu Noviani dengan NIM 21120611043. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Arista Dwi Lestariani dengan NIM 21120611046. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian model komunikasi massa dan model-model komunikasi. Nah, komunikasi massa adalah suatu proses komunikasi yang besar dan ditujukan kepada khalayak luas yang kompleks dengan bantuan satu atau lebih mesin seperti media komunikasi cetak, elektronik, ataupun online. Itu ditujukan untuk memproduksi dan mengirimkan pesan kepada masyarakat yang luas dan besar, heterogen dan tersebar luas. Menurut Jalaluddin Rahmat, komunikasi massa sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada jumlah khalayak yang tersebar luas, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Nah, yang kedua yaitu model-model komunikasi. Yang pertama, model stimulus respon. Nah, pada model ini merupakan model yang paling besar dalam ilmu komunikasi. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai proses aksi-reaksi. Model ini beranggapan bahwa kata-kata verbal, tanda-tanda nonverbal, gambar-gambar, dan tindakan akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan caranya tertentu. Yang kedua yaitu model Aristoteles. Nah, model ini merupakan model yang paling klasik dalam ilmu komunikasi. Bisa juga disebut sebagai model-model retikal, atau model ini membuat rumusan tentang model komunikasi verbal yang pertama. Menurut Aristoteles, pengaruh dapat dicapai oleh seseorang yang dipercayai oleh publik. Alasan dan juga dengan memainkan emosi publik. Nah, yang ketiga yaitu ada model Laswell. Nah, model ini menggambarkan komunikasi dalam ungkapan siapa, mengatakan apa, dengan medium apa, kepada siapa, dan pengaruh apa. Model ini menjelaskan tentang proses komunikasi dan fungsinya terhadap masyarakat. Laswell berpendapat bahwa di dalam komunikasi terdapat 3 fungsi. Nah, fungsi yang pertama adalah pengawasan lingkungan yang mengingatkan anggota-anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan. Yang kedua adalah korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan. Yang ketiga adalah transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya. Nah, yang keempat yaitu model Sahon dan Weaver. Nah, model ini membahas tentang masalah dalam mengirim pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model ini mengandaikan sebuah sumber daya informasi yang menciptakan sebuah pesan atau message dan mengirimkan dengan suatu saluran kepada penerima yang kemudian membuat ulang pesan tersebut. Dengan kata lain, model ini mengasumsikan bahwa sumber daya informasi menciptakan pesan dari seperangkat pesan yang tersedia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 9 model komunikasi massa yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, model alir 2 tahap. Model ini pertama kali dikenalkan oleh Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson, dan H. Gaudet dalam People's Choice pada tahun 1944. Dalam penelitian, mereka dikemukakan bahwa pesan media massa sangat kecil
dalam mempengaruhi calon presiden yang dipilih oleh masyarakat. Mereka lebih banyak dipengaruhi oleh para pemimpin opini. Jadi, media massa membawa pengaruh pada pemimpin opini, sedangkan pemimpin opini mempengaruhi pendapat pengikutnya yang bersifat antar pribadi. Dalam model ini diterangkan bahwa media massa tidak langsung atau mempengaruhi audiens, tetapi melalui perantaran pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah pemimpin opini atau pemuka pendapat tersebut. Kedua, model alir banyak tahap. Model alir 2 tahap ini ternyata tidak begitu efektif pada masyarakat tingkat buta hurufnya kecil. Masyarakat dengan kemampuan membaca dan menginterpretasikan pesan yang didengar dan dilihat sangat memungkinkan untuk menerima pesan-pesan dari media massa secara langsung. Meskipun tidak berarti mereka tidak menerima pesan-pesan dari pemimpin opini. Oleh karena itu, untuk menyempurnakannya, muncullah model alir banyak tahap atau multi-step flow model. Model ini mengatakan bahwa ada hubungan timbal balik dari media ke khalayak yang juga berinteraksi satu sama lain. Kembali ke media, kemudian kembali lagi ke khalayak dan seterusnya. Melalui model alir banyak tahap ini, pemirsa menerima pesan-pesan media massa bisa secara langsung ataupun tidak. Tidak langsung berarti mereka menerima pesan-pesan dari media massa melalui pemimpin opini atau kontak langsung dengan media massa. Yang ketiga, model Melvin-Defleur. Banyak model komunikasi massa dibuat dan dikembangkan secara berbeda satu sama lain. Dalam model Defleur, sumber dan pemancar tidak berada di satu posisi. Di antara sumber dengan pemancar berbeda tahapannya dalam aktivitas komunikasi massa. Saluran menjadi media massa yang mampu menyebarkan pesan-pesan yang dikemukakan sumber. Sementara itu, fungsi penerima pesan adalah sebagai orang yang dikenal sasaran pesan yang disebarkan dan penginterpretasi pesannya. Model ini menekankan fakta bahwa gangguan boleh mencampuri banyak hal dalam proses komunikasi massa dan tidak semata-mata diidentifikasi dengan saluran atau media. Titik model ini adalah untuk mencapai berbagai pengertian makan pesan antara sumber dengan tujuan. Keempat, model Michael W. dan Triqual. Model komunikasi massa yang dikemukakan oleh Michael W. dan Triqual bisa dijadikan sebagai alat pembeda dengan model komunikasi secara umum. Peralatan media massa menjadi alat utama yang harus ada dalam komunikasi massa. Media massa telah memperluas pikiran dan perasaan manusia. Di sini media telah berperan untuk melayani semua kepentingan komunikasi manusia. Yang kelima, model Hub. Model ini dikemukakan oleh Ray Eldon Hibbert dan Donald F. Ungerleidt dan Thomas W. Bond. Hub sendiri berarti Hibbert, Ungerleidt, Bond. Selain itu, model ini bisa dikatakan lebih komplit. Model komunikasi massa Hub adalah model lingkaran yang dinamis dan berputar terus-menerus. Serta model ini dikatakan sebagai model lingkaran konsentris yang bergetar untuk sebuah rangkaian proses aksi-reaksi. Di dalam model ini, pesan tidak sekedar bisa dinikmati secara terbatas, seperti kalau kita melakukan komunikasi interpersonal atau komunikasi kelompok. Tetapi, pesan-pesan itu diperluas kepada audiens yang jumlahnya sangat besar. Jadi, saluran komunikasi massa berfungsi untuk memperluas jangkauan siarannya. Dan yang keenam, model Black and Whitney. J. Black dan Frederick C. Whitney dalam bukunya yang berjudul Introduction to Mass Communication pada tahun 1988 memperkenalkan model yang lebih umum. Mereka membagi proses komunikasi menjadi 4 wilayah, yakni sumber, pesan, umpan balik, dan audiens. Masing-masing mempunyai ciri yang berbeda dan melekat pada komunikasi massa. Model ini kurang begitu detail menampilkan elemen dalam komunikasi massa. Misalnya, model ini tidak memberikan peranan gatekeeper dalam proses komunikasi massa. Namun sebenarnya, model sederhana ini dapat memudahkan untuk memahami proses alur pesan yang berjalan. Akan tetapi, terlepas dari kekurangan tersebut, model ini telah menggambarkan proses dalam komunikasi massa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi 9 model komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli. Selanjutnya yaitu ada model Bruce Wesley dan
Malcolm McLean. Model yang dibangun oleh Wesley dan McLean ini sangat menekankan peran gatekeeper dalam proses komunikasi massa. Apa yang dikemukakan oleh mereka mengenai peran gatekeeper dalam proses komunikasi massa menjadi salah satu bentuk dalam komunikasi massa. Namun bentuknya berbeda dengan model-model yang lain. Model ini menekankan kedudukan reporter dan editor dalam media massa terpisah. Reporter berperan sebagai komunikator dalam komunikasi massa, sedangkan editor berperan sebagai gatekeeper yang dapat menghapus, menambahkan kembali, atau menambahkan laporan yang telah ditulis sebelumnya oleh reporter. Kemudian yang kedua ada model Malatzke. Model ini dikemukakan oleh ilmuwan Jerman yaitu Malatzke pada tahun 1963. Di awal perkembangannya secara sederhana menggambarkan peta media massa bawah tanah di Berlin. Model ini merupakan pengembangan dari model umum komunikasi yang sering dinamakan komunikator, medium, dan receiver. Tidak banyak keistimewaan dari model ini. Bahkan model ini terlalu detail sehingga justru kelihatan sangat umum. Misalnya bagaimana lingkungan komunikator berpengaruh terhadap apa yang akan disiarkan dan apa yang akan terjadi pada diri penerima pesannya. Dan yang terakhir itu ada model Bryan dan Wallace. Model ini terkhusus untuk mengamati model arus pesan dalam media radio dan televisi. Misalnya ada pesan yang disebarkan dengan memakai peralatan pengeras suara atau yang berkaitan erat dengan unit-unit lainnya. Serta di sisi lain ada pendengar yang juga berkaitan erat dengan unit-unit yang mengitari pendengar. Secara khusus, model ini tidak memasukkan gatekeeper dalam proses peredaran pesan. Oleh karena itu, model ini bisa dikatakan sebagai terlalu umum di dalam menggambarkan model komunikasi massa. Sebab, gatekeeper adalah hal yang mutlak harus ada dalam saluran komunikasi massa yang merupakan elemen utamanya. Karena kebutuhan kita dalam komunikasi massa semakin berkembang pesat, maka para ilmuwan kemudian memunculkan beberapa model komunikasi massa lainnya. Yang pertama itu ada model jarum hipodermis atau hypodermic needle model. Secara harfiah, model jarum hypodermic berarti di bawah kulit. Tetapi dalam komunikasi massa, istilah ini berkaitan dengan anggapan bahwa media massa menimbulkan efek yang kuat, terarah, segera, dan langsung yang sesuai dengan arti perangsang tanggapan atau stimulus respon. Media digambarkan sebagai jarum hipodermis raksasa yang mencotok massa sebagai komunikan atau penerima pesan yang pasif. Media dianggap sebuah peluru yang sakti hingga mampu menembakkan dan memasukkan ideologi kepada benak komunikan atau massa yang tidak berdaya. Model peluru ajaib dan jarum hipodermik ini berasal dari buku Harold Roswell tahun 1927. Selanjutnya itu ada model komunikasi satu atap atau one step flow model. Model komunikasi satu atap beranggapan bahwa saluran media massa berkomunikasi langsung dengan massa komunikan tanpa berlalunya suatu pesan melalui orang lain. Tetapi pesan tersebut tidak mencapai semua komunikan dan tidak menimbulkan efek yang sama pada setiap individu komunikan. Sama seperti model komunikasi massa jarum hipodermis, model komunikasi ini menganggap massa sebagai komunikan yang pasif. Tapi model ini menganggap media tidak mempunyai kekuatan yang hebat. Aspek pilihan penampilan, penerimaan, dan penahanan dalam ingatan yang selektif mempengaruhi pesan yang ada, hingga pesan yang diterima oleh orang-orang akan beraneka ragam. Selanjutnya ada model komunikasi dua tahap atau two-step flow model. Model ini adalah sebuah model komunikasi massa yang diajukan oleh Lazarsfeld dan kawan-kawannya pada tahun 1940-an melalui buku yang berjudul People Choice dan Personal Influence. Mereka menganggap bahwa gagasan dan informasi dari media massa seperti media cetak, radio, ataupun online diterima oleh orang-orang yang memiliki ketokohan atau opinion leader. Kemudian tokoh ini meneruskannya kepada masyarakat. Jadi berbeda dengan dua model sebelumnya, model komunikasi massa two-step flow model ini adalah model komunikasi aktif. Model ini memberi perhatian pada peranan media massa dan komunikasi interpersonal
dalam penyampaian informasinya. Jadi, dalam hal ini ada kepercayaan bahwa massa adalah jalinan sosial yang saling berinteraksi dan memberikan pengaruh satu sama lain. Dan yang terakhir ada model komunikasi tahap ganda atau multi-step flow model. Model ini adalah model yang menggabungkan model-model sebelumnya. Model ini beranggapan bahwa penyebaran informasi terjadi secara berurutan dan terjadi pada banyak situasi komunikasi. Jumlah tahap yang pasti dalam proses ini bergantung pada maksud dan tujuan dari komunikator itu sendiri. Mulai dari tersedianya media massa dan kemampuannya untuk menyebarkannya, sifat dan pesan, serta nilai pentingnya pesan bagi komunikan. Sekian dari saya, terima kasih.